Assalamualaikum kawan-kawan. Baik, jumpa lagi dengan di channel YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang power steering pada mobil. Nah, power steering sendiri itu adalah sistem yang dirancang untuk memudahkan pengemudi dalam mengendalikan roda kemudi mobil, terutama ketika sedang berbelok atau bermanuver pada kecepatan rendah. Tanpa power steering, pengemudi itu akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk memutar roda kemudi, terutama pada saat kendaraan yang lebih besar atau kendaraan sedang berhenti. Nah, sistem power steering ini itu bekerja dengan cara menambahkan tenaga tambahan untuk menggerakkan roda kemudi. Nah, ada dua jenis utama sistem power steering yang umum digunakan. Yang pertama yaitu power steering hidrolik dan yang kedua adalah power steering elektrik. Untuk power steering hidrolik itu adalah menggunakan pompa hidrolik yang digerakkan oleh mesin mobil. Pompa ini menghasilkan tekanan pada fluida hidrolik yang kemudian membantu memutar roda kemudi. Sistem ini bekerja terus-menerus saat mesin hidup, yang dapat membebani mesin dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Itu tadi power steering hidrolik. Nah, kemudian perbedaan yang power steering elektrik. Nah, sistem ini itu menggunakan motor listrik untuk memberikan bantuan kemudi. Motor ini hanya bekerja saat dibutuhkan saja, sehingga membuatnya lebih efisien dibandingkan sistem hidrolik. Power steering elektrik atau bisa disingkat EPS ini itu juga lebih ringan dan tidak memerlukan fluida dibandingkan dengan power steering hidrolik yang tadi, sehingga perawatannya lebih mudah dan hemat energi. Keuntungan utama power steering itu adalah memberikan kemudahan saat mengemudi, terutama ketika berbelok di kecepatan rendah atau saat parkir. Dengan power steering ini, pengalaman berkendara menjadi lebih nyaman, aman, dan minim kelelahan bagi pengemudi. Oke, baik, itu tadi pengertian power steering ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas komponen-komponen yang ada pada power steering mobil. Jadi power steering mobil ini memiliki beberapa komponen penting yang bekerja bersama untuk membantu pengemudi memutar roda kemudi. Nah, sistem power steering komponennya itu ya adalah satu, pompa power steering. Nah, fungsinya pompa power steering ini adalah untuk menghasilkan tekanan pada fluida atau memberikan energi untuk sistem kemudi. Pompa ini biasanya digerakkan oleh mesin melalui sabuk atau motor listrik. Yang kedua, itu komponen yang kedua yaitu adalah fluida power steering. Fluida khusus yang digunakan dalam power steering hidrolik ya kawan-kawan, untuk mentransfer tekanan dari pompa ke sistem kemudi, sehingga memudahkan pengemudi dalam memutar roda kemudi. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga itu adalah rack and pinion. Nah, mekanisme ini itu adalah mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerakan linier untuk menggerakkan roda kendaraan. Pada sistem power steering, rak dan pinion ini dibantu oleh tekanan dari fluida hidrolik atau motor listrik. Komponen penting keempat yaitu adalah steering column. Ya, ini tuh adalah batang yang menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Kolom kemudi ini dapat berfungsi sebagai penghubung mekanis antara roda kemudi dan rack and pinion atau gearbox kemudi.
Yang kelima yaitu adalah steering gearbox, nah, atau bisa disebut kotak kemudi. Kotak kemudi ini berfungsi untuk memperbesar tenaga yang dihasilkan oleh putaran roda kemudi, sehingga bisa menggerakkan roda kendaraan dengan lebih mudah. Sekarang adalah yang keenam. Jadi ada banyak ya kawan-kawan ini komponennya. Keenam ini adalah tangki penyimpanan fluida atau reservoir. Tangki ini berfungsi untuk menyimpan fluida power steering. Saat sistem bekerja, fluida ini dipompa dan disirkulasikan ke seluruh sistem. Yang ketujuh adalah steering sensor atau sensor kemudi. Nah, steering sensor ini itu terdapat pada sistem electric power steering EPS. Nah, sensor ini mendeteksi gerakan dan kecepatan putaran roda kemudi untuk menentukan seberapa besar bantuan yang diperlukan dari motor listrik. Yang kedelapan adalah sabuk atau belt. Nah, pada sistem hidrolik, sabuk ini digunakan untuk menggerakkan pompa power steering. Sabuk ini biasanya terhubung ke mesin mobil. Yang kesembilan adalah motor listrik. Nah, pada EPS atau electric power steering. Motor listrik ini memberikan tenaga tambahan untuk membantu menggerakkan roda kemudi tanpa menggunakan fluida hidrolik. Dan yang terakhir adalah kontrol modul. Nah, pada sistem IPS, modul kontrol itu bertindak sebagai otak yang mengatur seberapa banyak bantuan yang dibutuhkan berdasarkan kondisi berkendara. Nah, modul ini tuh menerima input dari sensor dan memberikan sinyal ke motor listrik untuk memberikan bantuan yang sesuai. Jadi, setiap komponen ini bekerja bersama-sama untuk memastikan kemudi kendaraan tetap ringan dan responsif, terutama pada saat kecepatan rendah atau sedang parkir. Oke, baiklah kawan-kawan, itu tadi pembahasan kita tentang power steering mobil. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Ketemu lagi nanti dengan pembahasan otomotif tentang mobil yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.